Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. As'aluka ya Allah bi fadlati hadzal majlis an taj'alana min ibadika shalihin ibadikal mukhlasin ibadikal alimin wal amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahlul hamdi wassana al-munfaridi birida'il kibriya al-mutawahhidi bisifatil majdi wal ala al-mu'ayyidi safwatal awliya'i biquwwatis sabri ala sarra'i wad dharra'i wal bala wasyukri ala ni'ama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil asfiya wa qadatil bararatil atqiya. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Bidayatul hidayah. Kita masih di adabu dukhulil masjid, adab memasuki masjid. Ketika masuk dianjurkan kita untuk meniatkan diri i'tikaf. Sesaat sebelum masuk baca doa, masuk kaki kanan, lalu niat i'tikaf, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu apabila kita masuk masjid sebelum adzan subuh. Andaikan kita masuk masjid sudah adzan subuh, maka yang terbaik kita kerjakan cuma sholat sunnah subuh, bukan yang lainnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain sebagainya, apabila adzan subuh sudah dikumandangkan, maka tidak ada yang dikerjakan oleh Rasul kecuali sholat sunnah subuh.
Bila masuk masjid, adzan sudah dikumandangkan. Setelah sholat sunnah subuh, walaupun agak panjang waktu tersedia, bisa gunakan untuk berdoa. Seperti di sini disarankan kita berdoa seperti doa yang dipraktikkan oleh Rasul, yang ternyata doanya itu panjang. Kita sedang mengkaji doa Rasul ini, doa sesudah sholat sunnah subuh sebelum qomat. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shumuli wa talummu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakka biha amali wa tabyaddu biha wajhi, dan selanjutnya panjang. Kita sampai di kalimat Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan. Ini masih satu paket doa. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu imanan shadiqan, keimanan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imannya sudah pasti benar. Iman beliau sudah pasti benar. Tapi beliau masih senantiasa berdoa meminta keimanan yang benar. Jemaah dan ya Allah ya ajma'in. Kita pun sadar atau tidak sadar selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, termasuk di dalamnya akidah yang benar, praktek ibadah yang benar, masuk di siratal mustaqim. Selalu kita baca setiap kali kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Meskipun maknanya salah satu tafsir dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, istamir bina alaihi wa la ta'jil bina ila ghairi, lanjutkan, istiqomahkan kami ya Allah tetap berada di sini di siratal mustaqim ini, jangan kau palingkan kami ke ajaran yang lain. Jemaah dan Allah ya ajma'in, selalu meminta keimanan yang lurus, keimanan yang benar. Jangan sampai, harus kita jaga betul, kita sudah keluar dari status iman yang benar, kita sudah keluar dari status kita sebagai muslim mukmin, padahal kita orang yang taat melaksanakan perintah agama. Taat melaksanakan perintah agama disebabkan keimanan kita nggak lurus, kita masuk kategori sudah keluar dari Islam. Ini yang harus kita jaga. Orang yang taat beragama tidak otomatis agamanya benar, tidak otomatis iman Islamnya benar, walaupun dia taat, walaupun dia hafal Quran. Ada satu hadis sahih yang harus menjadi perhatian kita. Hadis ini tentang seseorang yang taat beragama, namun oleh Rasul dinyatakan dia sudah keluar dari Islam. Taat beragama, tapi oleh Rasul dikatakan keluar dari Islam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Yakhruju fikum, akan keluar di tengah-tengah kalian qaumun, satu kaum, satu kelompok orang, tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian begitu melihat kelompok orang itu, kalian akan meremehkan sholat kalian di hadapan sholat mereka. Ternyata mereka orang-orang yang ahli sholat. Sholatku gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Wasyamakum ma'asyamihim, kalian akan meremehkan puasa kalian di hadapan puasa mereka. Wa amalakum ma'amalihim, kalian akan meremehkan seluruh amal baik kalian di hadapan amal baik mereka. Wa yaqra'una al-Qur'an, mereka senantiasa membaca Quran. La yujawizu hanajirahum, tapi Quran mereka itu tidak melewati tenggorokan, tidak meresap ke dalam hati. Bacaannya indah, fasih, tapi tidak melewati tenggorokan, tidak meresap ke dalam hati. Yamrukuna minad-din, mereka sudah keluar dari agama, kama yamruku sahmu minar ramiyah, sebagaimana cepat keluarnya anak panah dari busur. Rajin sholat, rajin puasa, banyak beramal soleh, selalu baca Quran. Tapi kata Rasul, mereka sudah keluar dari agama secepat anak panah keluar dari busurnya. Anak panah keluar dari busur itu enggak ada tanda-tanda di busur bekas ada anak panah. Yanduru fin nasl fala yara syai'an, dia lihat busurnya, enggak ada bekas ada anak panah di situ. Wa yanduru fil kidah, dia lihat di wadah anak panahnya, fala yara syai'an, juga enggak ada bekas tanda-tanda pernah ada anak panah. Wa yanduru fil rais, dia lihat di bagian ujung busurnya, talinya, fala yara syai'an, dia tidak lihat ada tanda-tanda bekas ada anak panah di situ. Sholatnya, puasanya, ibadahnya, baca Qur'annya tidak membekas dalam diri mereka, dalam pola pikir mereka, pola bicara mereka, pola tindak mereka. Hadis ini riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 5048 dan Imam An-Nasai. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Beberapa orang tabi'in, sahabat, pernah mengajukan pertanyaan kepada sahabat Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini. Pertanyaan orang-orang tabi'in ini tentang Al-Haruriyah, satu faksi, satu kelompok kaum Khawarij. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan humul khawariju, kaum Haruriyah itu bagian dari kaum Khawarij. Semua Haruriyatan li'annahum nazalu harura'a wa ta'aqadu indaha ala qatli ahli al-adli. Mereka diberi nama Haruriyah karena mereka tinggal di satu kampung Harura. Di situ mereka membuat rencana busuk, rencana untuk membantai orang-orang yang adil.
Harura, haknya fathah, roknya dipanjangkan, itu nama satu kampung di Irak dekat Kufah. Lantas kenapa mereka kelompok itu, kelompok yang Haruriyah ada di dalamnya Khawarij, disebut Khawarij? Li khurujihim 'alal jamaah, karena mereka enggak mau gabung dengan jamaah sahabat Nabi. Mereka enggak mau kelompok Ali, enggak mau juga gabung kelompok Muawiyah. Mereka orang-orang yang keluar dari sahabat-sahabat Nabi. Ada juga yang mengatakan di khurujim an tariqil jamaah, karena mereka tidak mau mengikuti apa yang sudah disepakati oleh jamaah sahabat. Pandangan yang ketiga, mereka disebut khawarij di qaulihi sallallahu alaihi wasallam yakhruju min di'i hada. Ada satu hadis sahih Rasul pernah menyatakan akan keluar anak keturunan dia sekelompok orang yang begini. Kalimat yang di situ ada kata yakhruju min di'i hada, hadisnya juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata sahabat Abu Sa'id, ba'asa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yamani biduhaibatin fi adimin maqrutin lam tuhassal min turabiha. Kata sahabat Abu Sa'id, waktu itu Ali bin Abi Thalib dari Yaman mengirimkan kepada Rasul biduhaibatin fi adimin maqrutin, mengirimkan emas batangan yang masih dalam cetakannya, belum dikeluarkan. Dikirimkan ke Rasul, summa qasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina arba'ati nafarin. Emas kiriman Ali dari Yaman itu selanjutnya oleh Rasul dibagi-bagi ke 4 kelompok kabilah. Di antara 4 itu ada Uyainah bin Badar, Aqra bin Habis, Zaid Al-Khail, dan yang keempat ini musannif perawi hadis ragu apa Alqamah atau Amir bin Tufail. Ketika Rasul membagikan emas itu kepada 4 kelompok, faqala rajulun min ashabi, ada satu orang yang selama ini dikenal sebagai sahabat Nabi, dia berkata, yang perkataan itu didengar oleh beberapa orang sahabat, ternyata perkataan itu pun didengar oleh Nabi. Kata si orang ini, kunna nahnu ahaqqu bihada min haula'i, kami lebih berhak menerima emas itu dibanding mereka. Pembagian Rasul terhadap 4 kelompok tadi, 4 kabilah, oleh orang ini nggak disebutkan namanya, dianggap nggak benar, itu pembagian nggak adil. Kami lebih berhak dibanding mereka. Kata Abu Sa'id, fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omongan itu sampai kepada Nabi. Nabi pun langsung menyanggah, ala ta'manuni, kalian enggak percaya padaku ya? Kalian enggak percaya padaku? Wa ana aminun man fis samawati man fis samai, padahal makhluk Allah yang di langit, malaikat semuanya percaya padaku. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an, tiap hari mereka malaikat mengirimkan kepadaku berita langit pagi sore. Ketika Rasul menyampaikan itu, qala, kata sahabat Abu Sa'id, faqama rajulun ghairul ain
tiba-tiba berdiri seseorang yang matanya itu cekung. Boleh jadi mata cekung itu gambaran dia tiap malam selalu ibadah. Mustiful wajnatain, tulang pipinya menonjol. Nasisul jabhah, jidatnya cunong. Qasul lihyah, jenggotnya lebat. Ini hadis sahih, bukan mengada-ada. Tiba-tiba berdiri seseorang yang matanya cekung, tulang pipinya menonjol, jidatnya pun demikian, jenggotnya lebat. Mahluqur ra'si, rambut palanya pendek cepak. Musammirul izar, yang sarungnya itu tinggi. Faqala, orang itu berkata dengan tegas, ya Rasulullah, ittaqillah. Wahai Rasul, takutlah engkau kepada Allah. Ini omongan baik atau tidak baik ini? Ini sifat orang yang ngomong seperti ini tadi saya sebutin, itu asli ada dalam hadis. Saya bukan mengada-ada. Sarungnya tinggi, jenggotnya lebat, rambut palanya cepak, matanya cekung, tulang pipinya menonjol. Ya Rasulullah, ittaqillah. Wahai Rasul, takutlah engkau kepada Allah, takwalah engkau kepada Allah. Qala, Rasul langsung menjawab, wailak, awalastu ahaqqu ahlal ardi ayyattaqillah. Celaka kamu. Bukankah aku justru penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah? Di hadis yang lain pun ada, Rasul menegaskan, ala wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Itu hadis sahih Bukhari 5063. Aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan sekaligus yang paling takwa kepada Allah. Jadi orang yang menegur Rasul ini enggak disebutkan namanya siapa. Cuma sahabat Abu Sa'id sebutkan ciri-ciri fisiknya. Ketika Rasul menjawab dengan keras, wailak, awalastu ahaqqu ahlil ardi ayyattaqillah. Bukankah justru aku yang harus menjadi hamba Allah paling bertakwa di muka bumi ini? Qala, kata sahabat Abu Sa'id, summa wallar rajul, orang itu berpaling, hendak meninggalkan majlis. Qala Khalid bin Walid, saat itu juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ala adribu unuqah, izinkan aku pancung leher orang itu. Qala, jawaban Nabi, la, jangan. La'allahu ayyakuna yusalli, siapa tahu dia orang yang ngerjain sholat sehari-harinya. Hukum asalnya siapapun yang mencela Rasul, walaupun sholat sudah nggak ada artinya sholatnya, dia sudah keluar dari Islam. Siapapun yang mencela Rasul, dia sudah keluar dari iman Islamnya. Tapi pada saat itu nggak cuma satu dua, banyak orang-orang yang mencela Rasul, oleh Rasul tidak dihukum bunuh. Kata para ulama, kenapa itu tidak dihukum bunuh? Karena mereka sehari-hari terlihat sebagai muslim. Kalau dibunuh, nanti kata non-muslim, Rasulullah kejam. Masa orang Islam sahabatnya sendiri dibunuh? Itu dijaga oleh Rasul. Dibunuhnya mereka ketika ada di medan perang. Itu pun kalau mereka berpihak pada orang-orang kafir. Karena ketika mereka sebagai muslim, tampak sebagai muslim, berpihak di dalam Islam, mereka pun tidak akan dibunuh.
Tapi seiring dengan turunnya surah At-Taubah, surat mewajibkan perang, mereka yang Islamnya pura-pura padahal orang kafir munafik itu cari-cari alasan untuk supaya bisa tidak ikut perang. Jadi sahabat Khalid bin Walid langsung, ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher dia. Jawaban Nabi, jangan. La'allahu ayyakuna yusalli. Siapa tahu dia orang yang sholat. Sahabat Khalid masih belum terima ini. Faqala Khalidun, Khalid berkata, wa kam min musallin yaqulu bilisani ma laysa fi qalbi. Wahai Rasul, berapa banyak orang yang sholat, mulutnya membaca bacaan sholat tapi itu nggak ada di hatinya. Saking gemesnya sahabat Khalid bin Walid kepada orang yang tadi mencela Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun selanjutnya memberikan penegasan lebih jauh untuk meredam kemarahan sahabat Khalid bin Walid dan insya Allah kemarahan sahabat-sahabat yang lain terhadap si orang yang mencela Rasul tadi. Kata beliau, inni lam umar an ankuba an qulubin nas. Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam hati manusia. Wala asukka butunahum. Aku juga tidak diperintahkan untuk membelah dada mereka. Apakah mereka betul-betul muslim atau pura-pura muslim? Aku tidak diperintahkan untuk masuk ke dalam hati mereka untuk membelah dada mereka. Dari hadis ini dan hadis yang sejenis ini, ulama menyimpulkan kunna nahkumu bid-dawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Yang tidak sedikit di antara para mubalik menyampaikan kalimat itu seolah hadis. Kita menghukumi seseorang dari sisi zahiriyahnya. Ketika dia masuk ke masjid, dia sholat, ya sudah, dia muslim. Apakah dia pura-pura muslim, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Ketika selanjutnya setiap masjid ada CCTV, dia masuk ke masjid, dia ambil mukena seolah-olah mau sholat sambil lihat-lihat. Begitu ada hal yang mau diambil, mukena dibalikin, apa yang diambil terus dia pergi. Masuknya pun dia pakai jilbab. Ngambil itu perbuatan maksiat, betul. Muslim tidak tertutup dari maksiat. Jangan lantas paling dia pura-pura muslim, buktinya itu enggak sholat malah ngambil sesuatu dari masjid. Jadi di hadis ini Rasul menegaskan, aku tidak diperintahkan untuk masuk ke dalam hati seseorang, untuk membelah dada seseorang, untuk mengetahui apakah dia benar-benar muslim atau pura-pura. Faqala, Rasul lanjutkan ucapan beliau tentang orang yang tadi mencela beliau. Kata beliau, innahu yakhruju min di'i hada. Sesungguhnya akan keluar anak keturunan orang ini tadi. Qaumun, orang-orang yatluna kitaballah, yang mereka selalu membaca Al-Quran. Sudah tentu kita yakini Rasul bukan meramal. Ini bagian dari nubuah yang Allah berikan pada beliau. Dari orang ini tadi akan keluar keturunan yang selalu membaca kitab Allah rutoban. Seolah-olah membaca Quran itu hiasan bibir mereka. Di mana-mana baca Quran. Tapi la yujawizu hanajirahum. Cuma di mulut, cuma di bibir, enggak meresap ke dalam hati. Yamrukuna minad din,
mereka keluar dari agama, kama yamruqu sahmul min ramiyah. Sama seperti kalimat yang tadi di hadis yang tadi. Kata sahabat Abu Sa'id, wa adunnu qala, aku merasa ada lanjutan kalimat Rasul yang tidak beliau perdengarkan. Ini dugaan sahabat Abu Sa'id. Aku merasa ada lanjutan kalimat beliau yang tidak beliau perdengarkan, yaitu la in adraktuhum la aqtulannahum qatla samud. Andaikan aku sempat menjumpai mereka, pasti aku akan perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum Samud. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 4351, Imam Muslim 2500. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Jadi rajin melaksanakan ibadah tidak otomatis akan tercatat sebagai muslim mukmin jika akidahnya menyimpang. Di sini kita fahami doa Rasul, Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan. Ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang benar, keimanan yang lurus. Kata Imam Muslim, kenapa orang-orang itu disebut Al-Qurra? Akan muncul anak keturunan dia orang yang selalu membaca Al-Quran, li syiddati ijtihadihim fi tilawat wal ibadah. Karena mereka dalam melaksanakan ibadah itu benar-benar seolah dalam tanda kutip memaksakan diri. Baca Qur'annya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya lebih dibanding yang lain. Hebat banget. Nah, itu di hadis awal tadi, kalian akan merasa sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Puasa kalian, seluruh amal soleh kalian, kalian merasa tidak ada apa-apanya dibanding sholat puasa mereka, amal soleh mereka. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Karena itu kita mengajarkan kepada anak cucu kita untuk rajin ibadah, itu bagus. Guru-guru TK, RA, Raudatul Atfal ngajarin ibadah, itu bagus. Tapi lebih utamakan mengajarkan akhlak. Lebih utamakan mengajarkan akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua sisi kehidupannya, beliau nomor satu. Akhlak beliau nomor satu, ibadah beliau nomor satu, ketakutan beliau kepada Allah, taklim beliau kepada Allah nomor satu. Dari semua sisi kehidupan beliau yang nomor satu itu, ternyata yang disanjung oleh Allah cuma sisi akhlak beliau. Hebatnya beliau dalam ibadah, tidak ada sanjungan dari Allah. Bagaimana sikap takut beliau kepada Allah yang demikian dahsyat, tidak ada sanjungan dari Allah. Tapi bagaimana indahnya akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, itu yang disanjung oleh Allah. Kita menyanjung anak kita karena rajin sholat sunnah, boleh-boleh saja, tapi nggak ada contoh dari Allah. Ketika anak kita punya akhlak yang baik, misal, atau cucu kita lah, kalau buat usia kita yang pantas sudah cucu udah. Cucu aja boleh jadi cucu yang paling bontot. Kita kasih duit jajan, ketemu temennya dikasih ke temen. Kita kasih lagi ketemu temen yang lain, dikasih ke temennya. Ini kalau cucu kita seperti ini, kita sanjung atau kita omelin? Kita kasih duit jajan, dikasih temennya. Datang minta lagi, duit tadi mana? Itu ada temenku, aku kasih dia. Kita kasih lagi, dikasih lagi temennya.
Kita kasih lagi, dia lihat masjid ada kotak amal masjid, dimasukkan. Duitnya kemana? Tadi ada kotak amal masjid, aku masukkan ke sana. Cucu seperti ini kita sanjung atau kita omelin? Itu salah satu akhlak yang indah. Jadi semua sisi kehidupan Rasul sangat indah, sangat istimewa. Namun yang disanjung oleh Allah hingga detik ini yang sudah saya ketahui, yang disanjung oleh Allah cuma sisi akhlak. Tadi di rakaat pertama kita baca ayatnya, Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau wahai Rasul berada mempraktekkan akhlak yang sangat luhur. Anak kita hafid Quran, bacaannya bagus, kita sanjung. Rasul hafal Qurannya nomor 1. Sekali dengar dari Jibril langsung hafal. Oleh Allah nggak disanjung. Jadi sanjungan yang Allah berikan kepada Rasul untuk sisi akhlak beliau, meskipun semua sisi kehidupan beliau itu sangat indah. Jemaah dan Allah wa'iyyakum ajma'in. Mereka disebut Al-Qurra, selalu membaca Quran karena mereka sangat sungguh-sungguh, seolah memaksakan diri dalam aktivitas ibadah, dalam sholat sunnah, puasa sunnah, termasuk dalam membaca Quran. Illa annahum kanu yata'awwaluna al-Qur'ana ala ghairil muradi minhu. Cuma ini yang menjadikan mereka keluar dari Islam. Mereka berani menakwilkan, menafsirkan Al-Quran tidak seperti yang dimaksudkan oleh Allah, sebagaimana diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pangkal awal mereka keluar dari Islam. Mereka berani menafsirkan Al-Quran tidak seperti yang dimaksudkan oleh Allah, yang diberitahukan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak merasa salah mencela Rasul karena menafsirkan ayat sesuai dengan takwil mereka. Jamaah dan Allah wa'iyyakum ajma'in. Wa yastabduna bi ra'yihim. Mereka paksakan pandangan mereka, kesimpulan mereka itu. Wa yatanatti'una fi zuhdi wal khusyuk. Mereka memaksa-maksakan diri, menampak-nampakkan zuhud dan khusyuk mereka. Ini memperlihatkan sisi kebaikan kita yang paling baik di hadapan halayak ramai. Itu bukan contoh Rasul. Salat Rasul di hadapan umat itu salat yang sederhana. Di depan umat, salat beliau itu salat yang sederhana. Kalau pengen tahu salat Rasul yang paling indah, lihat ketika beliau ada di rumah tengah malam. Kata Siti Aisyah, Bukhari Muslim, jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya sholat Rasul. Itu beliau lakukan ketika sholat malam, sholat sendiri. Tapi di depan umat, ibadah beliau ibadah yang sederhana. Ketika ada kita, di antara kita di depan orang lain, sholat kita lama banget, indah. Di rumah istrinya ngomong boro-boro, Pak. Kalau toh sholat ngebut banget, ini tanda tidak baik. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Hadis tadi termasuk Khalid bin Walid bagaimana minta izin pada Rasul ketika Rasul jangan bunuh dia. Khalid bin Walid, dia memang sholat Rasul tapi nggak tertutup kemungkinan orang sholat mulutnya baca ini tapi hatinya enggak. Kata Imam Nawawi, fihi dilalatun ala fikih sahabat. Itu menunjukkan sahabat juga faham. Sahabat juga faham apa yang disampaikan Rasul. Wa fihi irsyaratun min Abi Sa'id ila takfiril khawarij. Sekaligus dari ucapan Abu Sa'id di bagian akhir itu
aku menduga Rasul menyimpan kalimat, kalau aku bertemu dengan mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum Samud. Itu isyarat dari sahabat Abu Sa'id bahwa kaum Khawarij sudah masuk kategori kafir. Bahkan boleh jadi kelompok kafir pertama dari umat Islam yang menyempal. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan 1 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, pertanyaan yang pertama, apakah boleh sholat sunat tahiyatul masjid disatukan dengan sholat sunnah subuh? Sholat sunnah subuh. Iya, satu ibadah jangan 2 niat. Cukup niatkan sholat sunnah subuh, dengan sendirinya tahiyatul masjid kita dapatkan secara otomatis. Bahkan andekan sebelum kita masuk masjid kita sempat wudhu dulu karena di jalan batal. Selesai wudhu, selesai adzan kita masuk masjid, kita sholat sunnah subuh. Di situ pahala tahiyatul masjid masuk, pahala syukril wudhu atau sholat sunnah wudhu juga masuk dengan sendirinya. Jadi niatnya tetap satu saja, usolli sunatas subahi raka'ataini qabliyatan kalau mau ditambah. Insyaallah pahalanya masuk. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, pada saat sholat sunnah tahajud di rumah dan masih berada, kemudian adzan subuh terdengar, sebaiknya apa yang harus dikerjakan? Kita sedang tahajud, belum selesai adzan subuh, selesaikan tahajud kita sampai kita salam. Ketika kita sudah salam, jawab kalimat adzan yang ada. Jangan kita baru katakanlah sholat yang terakhir, kita baru Allahu Akbar, baru 1 rakaat kok adzan terus kita stop. Jangan, terusin sampai selesai sholat. Sisa adzan yang masih terdengar baru laksanakan sunnah, jawab adzan itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kenapa pahala dan dosa tidak dilihatkan? Pahala dan dosa tidak diperlihatkan. Boleh jadi andai kan banyak hal diperlihatkan, kita pengen dosanya orang yang gak sholat balasannya apa, perlihatkan biar semua orang rajin sholat. Dosanya nyolong kas masjid apa, perlihatkan ancamannya biar orang takut nyolong kas masjid. Tidak diperlihatkan karena Allah gak mau seseorang menyembah Allah karena takut. Orang nggak sholat, pahalanya, ancamannya, dosanya ini diperlihatkan betul-betul. Akhirnya orang sholat karena takut ancaman itu. Allah nggak mau. Jadi Allah mau perintah-perintahnya ditaati, dijalankan dengan penuh kesenangan hati. Walaupun memang kita sholat karena takut neraka, itu sah sholat kita. Tapi di kalangan kaum arifin itu bukan hamba yang baik. Berarti dia sholatnya karena takut, bukan karena dia mengabdi kepada Allah dengan kerelaan hati. Jadi pahala kebaikan gak diperlihatkan, dosa atau siksa keburukan gak diperlihatkan, karena Allah gak mau kita melakukan perintah-perintahnya karena takut ancaman. Karena itu ada ulama yang menilai orang mereka yang rajin sunnah itu lebih baik. Orang ngerjain wajib boleh jadi karena takut dosa. Lah sunnah kan gak ada dosanya, kok dia jalanin. Tapi ya bagaimanapun juga ketika orang ngerjain sunnah wajibnya enggak ada artinya.
Karena kedudukan sunnah untuk melengkapi kewajiban. Sholat wajib kita ada kekurangan, ada sholat sunnah di situ buat nambel. Puasa wajib kita ada kekurangan, ada puasa sunnah untuk nambel. Jadi tidak diperlihatkannya pahala kebaikan dan siksa dosa keburukan, karena Allah nggak mau kita melaksanakan ibadah karena takut atau karena mengharapkan sesuatu. Walaupun kita sholat berharap surga itu boleh, tapi sekaligus memperlihatkan kedudukan kita yang masih sangat rendah di hadapan Allah. Jadi yang paling baik kita laksanakan perintah Allah tanpa ini itu, cuma mengharapkan keridhaan Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, pada saat sholat subuh apakah imam membaca surat Al-Ikhlas sebaiknya dihindari? Apakah ada dalilnya? Membaca surat apapun di sholat apapun tidak ada larangan. Membaca surat apapun di sholat apapun tidak ada larangan. Tapi ada surat-surat tertentu yang dicontohkan oleh Rasul dibaca di sholat-sholat tertentu. Sholat Jum'ah misal, Rasul hampir selalu membaca Al-Jum'ah Al-Munafikun. Tema apapun khutbah yang disampaikan Rasul, suratnya Rasul hampir selalu Al-Jum'ah Al-Munafikun. Atau kadang pilihan lain Al-A'la Al-Ghasyiyah. Bukan berarti nggak boleh baca surat yang lain, ayat yang lain. Demikian juga sholat subuh. Nah, secara umum didokumentasikan oleh sahabat Anas bin Malik, sholat subuh Rasul itu menjadi sholat yang beliau dalam membaca surat paling panjang dibanding sholat-sholat yang lain. Sholat subuh Rasul dalam membaca surat itu paling panjang dibanding sholat-sholat yang lain. Karena itu dalam Al-Quran sholat subuh dinamakan Quran Al-Fajr. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Jadi Quran al-Fajr di Al-Quran itu sebutan untuk salat subuh. Inna Quran al-Fajri, sesungguhnya salat subuh itu mashhuda, disaksikan oleh dua sip malaikat. Malaikat sip malam dan sip siang. Dalam kondisi tertentu Rasul pernah salat subuh membaca surat yang paling pendek. Hadisnya sahih. Jadi sahabat hafal setiap kali sholat subuh Rasul baca suratnya panjang. Suatu ketika Rasul baca surat yang paling pendek. Timbul tanya-tanya di hati sahabat. Sahabat pun nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau baca, kau laksanakan sholat subuh ini kok tumben pendek banget? Jawaban Nabi, tadi begitu kita mulai sholat kita dengar suara anak nangis, kejar. Aku yakin ada ibunya. Bagaimana perasaan ibunya? Maka saat itulah aku baca dengan surat yang paling pendek. Perawi hadis menyebut saat itu Rasul membaca surat yang paling pendek. Surat apa? Al-Kautsar, sholat subuh. Jadi kalau ada imam dengar anak kecil ikut ke masjid nangis kejar, si imam punya asumsi ini nangis nggak akan berhenti nih kecuali sama maknya disayang. Tapi si imam kok terus baca surat yang panjang. Ini imam seperti ini ikut sunnah Rasul nggak? Tidak ikut sunnah Rasul. Tidak ikut sunnah Rasul. Saya kalau nggak salah dulu waktu sholat Id di sini, saya dengar ada anak nangis. Saya ganti itu bukan yang paling pendek, masih agak panjang. Kalau ingat hadis ini, saya nggak ikut sunnah Rasul. Harus saya langsung ganti pakai surat yang paling pendek. Ketika kita punya asumsi anak nangis ini nggak akan berhenti kecuali disayang sama emaknya. Tapi kalau kita yakin paling lakinya cuma sebentar, habis itu dia diem, ya sudah nggak apa-apa. Jadi boleh-boleh saja sholat subuh baca surat apapun, nggak ada larangan dari Rasul. Cuma sunnah Rasul gunakan surat yang paling panjang yang kita hafal untuk sholat subuh. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz,
Ustadz, orang yang memimpin doa kadang-kadang membaca doa dengan Robbi khfirli dzunubi wali walidayya, doa untuk dirinya sendiri. Bukankah sebagai pemimpin doa harus membaca Rabbana khfir lana dzunubana? Sebagai makmum yang mengamini doa, sikap kita bagaimana Ustadz? Memang betul, seorang imam jangan pernah meminta untuk dirinya sendiri. Imam egois. Saya ketika jadi imam, Rabbighfirli warhamni wajburni, saya ganti Rabbighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna. Dan kitab Kifayatul Akhyar itu ada penjelasannya. Ketika imam kita doanya kok Rabbighfirli warhamni, kita husnudzon, dia nggak bisa merubah domir, nggak bisa merubah kata ganti. Ketika dia coba ganti Rabbighfir lana, dia berhenti, bingung lanjutannya apa nanti. Ketika imam baca Rabbighfirli niat untuk dirinya sendiri, kita amin niat sedekah buat dia. Jangan lantas doa buat diri sendiri, ngapain kita aminin? Kita sedekah buat dia. Kita yakin dia memaksudkan doanya untuk kita semua, cuma dia nggak bisa mengganti domir kata ganti untuk sendiri bagaimana, untuk bareng-bareng bagaimana. Itu kalau nggak belajar sorf ya nggak bisa, yang belajar aja belum tentu bisa spontan merubah kata ganti kok. Jadi ketika imam kita doa untuk dirinya sendiri, tetap aminkan niat sodakoh buat dia. Yakin nanti ada bagian lain, dia akan mengganti doanya untuk kita semua. Bahkan mengganti domir doa yang ada di Quran itu pun boleh, asal niatnya bukan baca ayat Quran. Kalau niat membaca ayat Quran nggak boleh digonta-ganti. Pernah di antara doa Rasul, Rabbighfir Rabbana atina, itu ayat Quran di Al-Baqarah. Rasul baca sebagai doa diawali dengan Allahumma Rabbana atina fid dunya. Ketika diniatkan baca Quran ditambahi Allahumma, sudah tentu nggak boleh. Jadi kita ambil doa-doa dari Al-Quran, boleh kita ganti kata gantinya, kata domirnya, asal niatnya bukan niat membaca Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, kita ganti Rabbana hablahuma min zawjihima wa dzurriyyatihima qurrata a'yun waj'alhuma lil muttaqina imama. Asal tidak meniatkan baca Quran. Kalau doa sekaligus niat baca Quran kok diganti-ganti kata-kata domirnya, domir bahasa kitanya apa sih ya? Kata ganti. Kata ganti tetap ya. Kata ganti. Kita niat baca doa sekaligus baca ayat Quran, tapi kata ganti kita rombak, ya nggak boleh masuk kategori merubah ayat Quran. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan terakhir Ustadz. Pak Ustadz, apa bedanya akhlak dan adab? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, akhlak dan adab itu mutaradif. Boleh jadi dua kata untuk hal yang sama, meskipun secara spesifik ada perbedaan. Akhlak, perilaku sehari-hari. Kalau adab, ajaran yang sudah ada dari Rasul, seperti masuk masjid, adabnya apa, kaki kanan. Akhlak, keindahan yang tidak diajarkan dalam syariat. Ketika kita ketemu orang tua harus bagaimana, itu bagian dari akhlak. Tapi kadang akhlak, adab, budi pekerti, sopan santun itu satu kata yang dengan makna yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.